Pemirsa, pengacara korban penganiayaan dan juga penyiksaan gadis YT, Januar Solehudin, mengatakan pihak keluarga meminta dugaan pelecehan seksual terhadap korban didalami oleh pihak polisian. Terkait kekerasan seksual yang saya dengar masih didalami ya Bang ya? Ada pengakuan seperti itu Bang? Betul, Mas Juno, memang itu adalah rangkaian dari kita juga meminta kepada pihak penyidik agar itu juga sangat didalami, tidak menutup kemungkinan ada fakta bahwa yang tersangka juga bisa melanggar undang-undang TPKS, mungkin begitu Mas Juno. Kalau itu kan sebetulnya bahwa si korban ini kan sudah dilakukan sudah merasa dirinya terpenjara dalam arti sudah dibatasi secara sosialnya, kan begitu. Karena ada trauma yang sangat berat, kan begitu. Kalau berdasarkan psikotes itu atau ilmu kejiwaan itu kan ada yang disebut dengan trauma bonding, kan begitu. Nah, trauma bonding ini ya trauma yang memang perlakuannya secara berulang-ulang. Artinya bahwa korban ini sangat tidak berani untuk berteriak ataupun apalagi yang sebelumnya juga sudah dilukai sehingga korban ini tidak bisa melihat, kan tidak bisa apapun, kan begitu. Pemirsa, diduga salah menginjak pedal gas dan rem, sebuah kendaraan sedan menabrak 3 mobil dan 2 sepeda motor di perlintasan kereta Jakarta Bogor di Kebon Pedes, Kota Bogor. Inilah kondisi sesaat terjadinya kecelakaan tabrakan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan saat antre melintasi perlintasan rel kereta di Kebon Pedes, Kota Bogor. 2 penumpang angkot yang sempat terjepit di dalam langsung dievakuasi warga ke klinik terdekat. Peristiwa dipicu setelah pengemudi mobil sedan tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Dalam kecepatan tinggi, mobil sedan tiba-tiba menabrak 3 kendaraan yakni angkot dan minibus, serta 2 sepeda motor di depannya. Diduga pengemudi sedan salah menginjak pedal gas dan bukan pedal rem hingga menyebabkan kecelakaan. Untuk kronologinya kita masih dalam penyelidikan, namun untuk dugaannya kita mengarah kepada pengemudinya. Untuk yang terlibat kecelakaannya ada 4 kendaraan bermobil dan 2 kendaraan bermotor. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus kecelakaan ini tengah diselidiki petugas Gakum Satlantas Polresta Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Data dan Safa. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari Minggu ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni di jalur arteri saat ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi, Tomang maupun Grogol tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, mengantisipasi banyaknya para pesepeda maupun masyarakat yang sedang melaksanakan olahraga pagi di kawasan ini. Dan kami menghimbau bagi pesepeda yang melintas, pastikan Anda selalu menggunakan lajur paling kiri ataupun lajur pesepeda yang telah tersedia agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cawang yang akan berbelok kiri menuju ke arah Senayan tampak cukup ramai namun masih dilakukannya penutupan jalan dikarenakan adanya pelaksanaan rutin CFD yang berlangsung hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas dan juga marka jalan yang berlaku.
Dan pada pagi hari ini di tol dalam kota juga tampak cukup kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalur tol pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Kami informasikan kepada pemirsa bahwa adanya kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Republik Singapura pada pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga dengan selesai, dan beberapa ruas jalan protokol seperti Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman hingga Medan Merdeka Barat akan dilintasi, dan penutupan ruas jalan tersebut hanya dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas. Kami menghimbau kepada pengendara pastikan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 186 kasus laka lantas yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, 16 orang luka berat dan 136 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 87% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu tingkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 7150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan. Kembali kepada Nata dan juga Safa, silakan. Iya, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Rasa takut yang besar akan ancaman penganiayaan fisik memaksa korban penyekapan gadis YT pasrah menato tubuhnya dengan gambar wajah sang kekasih Taufik Hidayat. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan Taufik meminta korban menato tubuhnya dengan gambar wajah Taufik. Permintaan itu dilakukan saat korban masih dalam kondisi sehat. Tato ya, kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih belum, masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku, sebagai bukti dia cinta mah, ya tato sok bareng tato jadinya dilakukan, dan tato itu benar diakui dan sudah dikuatkan juga oleh korban. Udah cukup ya? Bu, jadi pertanyaan besar Bu, itu korban kenapa tidak kabur saat itu, yang jadi pertanyaannya kenapa Bu? Rasa takut yang besar dari korban, dah itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Meski tanpa paksaan, korban pada akhirnya pasrah menuruti kemauan Taufik. Gadis YT mengaku takut dianiaya Taufik jika menolak perintah.